Inna fatana laka fatham mubina. Allah. Sudah mat. Wah, ini ya. Sudah. Sebelum sahabat menonton video ini, jangan lupa sodako subscribe dan tekan tanda notifikasinya. Selamat menyaksikan Kasat Mata TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanallah, salatan wassalamun alaika ya Rasulullah. Teman-teman Kasat Mata TV dimanapun teman-teman berada, malam hari ini saya tidak sendiri sebenarnya. Saya akan mencari Gus Dir dan Ustadz Wahid Adulai. Jadi sabar ya, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Let's go, ikuti saya. Assalamualaikum. Saya tadi cari Gus Dir ini, baru tadi tak tunggu ada di sini. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Lagi apa ini di sini? Ya, ada lagi ngobrol. Lagi santai sama Gus Ali sama murid-muridnya Gus Ali di sini. Oh, ada Gus Ali. Gus Ali ya betul ya. Kami tadi saya nyariin Gus Dir dengan Ustadz Wahid Adulai. Biasanya kami bertiga. Kami bertiga tuh buat cari bahan buat mengedukasi masyarakat atau memberi pengetahuan tentang hal-hal gaib dan lain sebagainya. Kebetulan ada Gus Ali. Udah lama tadi atau baru aja? Baru aja sebenarnya, baru sekitar 15 menit yang lalu. 15 menitnya. Kebetulan Gus Ali ini adalah salah satu pimpinan dari Padepokan KH. Karoma Asmaul Husna. Karoma. Dalam Karoma Asmaul Husna. Jadi Gus Ali dan murid-muridnya ini selama ini memang menekuni ilmu tenaga dalam. Dan nama padepokannya adalah Karomah Asmaul Husna. Jadi barangkali malam ini kita akan ngobrol Pak ya. Ustadz ya. Ada dua apa malam ini kan, pertama tenaga dalam ya, tenaga dalam. Terus yang kedua itu langsung praktek. Ya. Saya belum. Saya mau tanya dulu. Kan baru ketemu nih, baru nih. Ya jangan serius-serius lah, santai aja ya. Kenalan dulu. Perlu untuk teman-teman pemirsa atau teman-teman Kasat Mata TV tahu gitu. Sedikit boleh ceritakan dulu tentang profil Gus Ali gitu buat teman-teman Kasat Mata TV. Oh ya, kami adalah Muhammad Ali Dahlan ya. Muhammad Ali Dahlan. Itu kelahiran dari Jember. Nah, sekarang ada di Keraksan. Dulu adalah alumni Situbondo, 6 tahun juga di Genggong. Itu 5 tahun baru ke Banten ya, Jawa Barat ya. Nah, dia juga pernah berjalan kaki dulu di Madura, Banten, itu 3 bulan setengah itu. Nah, dan juga dari Madura ke Banten. Ke Banten ya, 3 bulan setengah. Jalan kaki. Ya. Itu berapa 3 bulan. bulan itu? 3 bulan setengah ya. Itu keinginannya apa waktu itu? Niatnya kok bisa mau jalan kaki jauh dari Madura ke Banten? Ya kalau itu ya panjanglah ceritanya, hanya sedikit sekali. Kami bagaimana pada waktu itu saya selesai kuliah dulu. Sehingga saya kuliahnya itu ada di Genggong, itu SAG ya, sarjana SAG, guru agama. Setelah itu akhirnya, setelah itu baru saya akan mendalami itu yang goib ini. Saya pikir Kok saya kok biasanya kok ini di kampus-kampus kok tidak ada, kampus goib kok tidak ada itu. Kampus alam jin tidak ada. Gimana? Jin itu ada, tapi kampusnya tidak ada. Sehingga di sini saya mendalami itu, ingin mendalami situ, sehingga saya itu banyak ziarah-ziarah kepada makam-makam, juga situ tidur situ. Gimana goib yang ada apa enggak gitu ya. Kalau di alam kami waktu saya di kuliah ada gitu loh. Sehingga saya pelajari itu juga, pelajari ilmu tenaga dalam, pelajari ilmu metafisika dan sebagainya, sehingga betul-betul memang ada. Nah, ini saya pelajari. Sekarang sehingga ini kan lagi musim lagi populer namanya ODGJ ya. Orang dalam gangguan jiwa. Jadi ketika Gus itu jalan dari Banten sampai ke Madura, ada nggak orang yang bilang ini ODGJ ini? Pernah dianggap nggak Gus? Ada dalam perjalanan bukan orang gila. Bukan pernah. Ada saya lari. Waktu saya jalan ada anak sekolah ya, saya duduk gini, orang gila lari semua. Ya gitu kan, malah saya tertawai malah, yuk lari. Bahkan saya sering ditolak, mau sholat di masjid ditolak, karena saya pakaian orang gila gitu lah.
pakai pakaian yang tapi ada tapi saya pakai karena saya juga santri ya. bawa bekal ya. Memang ada dua kelompok. Bukan hanya ada, banyak berarti. Banyak, ada dua kelompok memang. Ada grup yang mereka tirakat jalan itu, ada yang mereka tidak sholat, ada. Itu aliran hitam ada juga. Tapi kami dari pondok pesantren tetap kita syariat tetap kita jaga. Dari Di situ, Madura ke Banten, Gus. iya, sehingga situ saya tahu lah. 3 bulan setengah. Jangan ke sini orang gila, jangan ke sini ke sana. Bentar, gitu saya biasanya. bertanya dari Madura tuh. Kenapa milih Madura? Maksudnya kan Gusnya dari Jember, Ya. aslinya Jember. Iya, nggih. Aslinya Jember. Apa ada suatu isyaro atau kamu harus mulainya dari Madura? Ya. Tujuan batas finishnya di Di Banten. Banten itu. Ya karena memang pada waktu itu sebelum saya melakukan perjalanan itu memang saya riadoh dulu. Riadoh di Banyuwangi itu di Bentar, Gus. Datuk Ibrahim itu. Kalau saya sambil motong ya, Iya. ini kan juga perlu untuk masyarakat. Jadi pemirsa kita itu kan penontonnya Nggih. itu kan dari banyak kalangan. Nggih. Kalau mungkin kalangan santri sangat umum dengan istilah riado. Jadi Nggih. istilah riado itu apa maksudnya, Gus? Riadoh itu adalah bisa dikatakan kalau umpamanya bahasa kita itu adalah tirakat. Bahasa kita adalah bertapa ya. Atau riadoh itu pelatihan-pelatihan lah. Ya pelatihan kita tidak Apa modelnya? Rutinitas. Ya pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di situ. Kita jarang tidur, kita juga mengendalikan. Ya termasuk puasa lah. Jadi kata yang ini kita tidak makan gitu kan. Nah, kita ya tidak makan berapa hari Terus gitu kan. jalan kakinya itu apa memang ini merupakan sebuah syarat dari amalan itu apa? Memang Dari hasil riado tadi itu Iya. disuruh jalan kaki. Nah itu dari itu kami pada waktu riadoh juga di sini di mana ini Sentana itu 1 minggu, di atas gunung di Caruan 1 minggu, dia 1 minggu baru ke Genggo. bukan murni berjalan Enggak, tapi setiap ada waktu itu baru saya menentukan kemana saya sekarang. Baru saya menentukan baru harus jalan kaki Madura Banten. Gitu loh. Itu Maksudnya hasil startnya dari mana, Gus? dari Kalianget, dari Syekh Yusuf Talangoh itu 1 minggu, baru setelah itu jalan kaki sudah. Memang saya pernah mendengar ya, Nggih. ada kabar memang atau mungkin banyak yang tahu juga. Ada beberapa orang itu memang mempelajari ilmu kanuragan dan sebagainya itu yang dari Madura belajarnya ke Banten. Nah, atau yang dari Banten belajarnya ke Madura. Syaratnya itu memang kalau dari Madura berangkatnya dari Madura ke Banten jalan kaki. Tidak boleh naik kendaraan. Atau bahkan yang dari Banten jalan kaki juga ke Madura seperti itu. Terus berarti syarat ini utama. syaratnya memang. Syarat harus syarat. jalan kaki. Nah, setelah itu kami selesai dari situ, baru kami menentukan ya, sehingga betul-betul tenaga dalam yang saya pelajari ya mulai dari Sabang sampai Merauke maksudnya gitu ya. Setelah itu baru saya menetapkan bahwa tenaga dalam itu betul-betul ada dan itu murni ada. Nah, sehingga saya pelajari, sehingga saya praktekkan dalam kemasyarakatan, sehingga saya sudah tidak ngajar lagi. Dulu ngajar di Alia berhenti saya, juga ngajar dan berhenti, sehingga saya mendalami dari tenaga dalam itu sendiri. Karena tenaga dalam ternyata itu asik ya karena ada aspek-aspeknya di sana. Ada aspek juga bela diri, juga ada aspek seni, juga ada aspek, ada 7 aspek, ada aspek pengobatan, juga aspek spiritual, juga aspek di sini. Jadi di sini di aspek-aspek di spiritual itu nanti situ baru dibagi lagi. Gitu ya. Ada penerawang, juga ada mediobilisasi, juga ada aspek cipta ya. Jadi anak-anak muda itu biasanya senang silat tambah belajar tuh senang biasanya gitu. Nah, kadang-kadang gitu kalau belajar capek gitu kan. Oke. Jadi saya ciptakan itu. Jadi tanpa latihan fisik. Lah, tanpa fisik dia bisa. Kungfu bisa, jurus mabuk bisa, banyak gitu ya. Itu senang. Sekarang bisa diperhatikan. Bisa. Habis ini diperhatikan. Iya bisa, itu bisa. Juga tenaga dalam bisa, anda juga bisa. Dan dimensi sini sehingga saya banyak saya sekarang ini adalah untuk umat, adalah untuk di pengobatannya. Itu banyak digunakan untuk pengobatan. Berarti gitu ya. spesifikasinya di pengobatan. Di pengobatan, di pengobatan itu juga yang banyak dipakai di sana karena untuk kita menolong umat lah. Segala macam penyakit. Segala macam penyakit, terutama adalah penyakit luar yang berkaitan dengan selama Gaib. di perjalanan Gus, selama di perjalanan dari mana? Dari Banten sampai ke Madura itu jenengan sempat nggak menemukan sebuah kejadian-kejadian aneh secara mistik? Kalau itu ya termasuk banyak ya. Banyak kejadian yang luar biasa. Jadi yang mana kita itu satu adalah di situ memberikan pelajaran pada kita bahwa kita itu pasrahnya yang pada Allah itu yang harus full. Ya, Harus ikhlas. harus ikhlas betul.
Kalau kita ngaji di jalan tuh, kita sabar enak, rezeki dari Allah. Kita rezeki. Tapi kalau kita dalam kehidupan, sabar tuh sulit. Oh, berarti kalau kita di sini, berarti gini, Friend, dalam riyadhah tadi berjalan kaki itu sebenarnya ini termasuk bagian dari taqarruban ilallah juga. ya itu. Sehingga saya juga di situ sering menemukan, kan kita tidak boleh minta. Ya di dalam perjalanan itu tidak boleh minta makanan, tidak boleh minta uang, tidak boleh. Kita hanya minta boleh air lah. Yang ampun tidur boleh, tumpang tidur boleh. Tapi kalau minta uang tidak boleh. Jadi kita tidak boleh sanggup makan, tidak makan terserah. Dan di sini Kalau dikasih oleh orang, dikasih tidak apa-apa. Tapi di sini pada waktu kita, kalau kata orang-orang, kalau Madura enak masih, orang Madura baik-baik, kadang gitu. Iya, kita tenang loh. Waktu Surabaya ini ke barat ini yang bingung kita. Nah, tapi ternyata di situ apa? Tapi betul. Kalau pada waktu kita di Banten betul juga. Hanya betul ini. Banten betul juga. Kenapa startnya kok Banten? Orang Banten masih baik-baik karena masih orang desa. Madura juga gitu, masih orang desa maksudnya gitu ya. Kulturnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip ini. Juga senang tradisional gitu. Iya, tradisional. Jadi pada waktu kota, nah ini yang bingung. Nah, tapi karena kita sudah terlatih di Madura, berapa hari sudah terlatih, maka di Surabaya juga akan enteng karena sudah mulai terlatih. Apapun saja kalau mulai terlatih enteng. Dari situ tapi Allah keanehannya lain lagi. Allah sering memberikan sesuatu yang tanpa kita ketahui. Kadang jalan-jalan nemu uang. Pagi-pagi kadang-kadang ada roti. Kadang-kadang malam-malam kita jalan, loh apa saya tendangin? Ternyata anget-anget. Loh siapa ini? Saya buka ternyata ikan ayam. Oh punya orang jatuh mungkin ini. Itu pelajarannya awal. Dan ternyata di situ itulah misteri-misteri yang juga Hikmah ya, Kalau boleh meminjam bahasanya Ustadz Adula itu ya, bahwa sesungguhnya kita tidak usah mengkhawatirkan tentang takdir kita, rezeki kita. Di sini sudah diatur juga. Sehingga saya pada waktu pulang dari situ ini bilang kita tidak kerja saja dikasih, apalagi kerja. Banyak gitu lah kalau kita yakin. Itu kuncinya. Yang kedua, yang terakhir mungkin untuk anak muda-muda, jangan sampai kita itu mencaci maki orang, semua orang jangan. Semua orang yang jahat yang tidak baik kita doakan aja. Caci maki tidak boleh. Itu di dalam perjalanan saya dapat pelajaran. Itu waktu saya malam-malam, ya kalau dulu banyak kupu-kupu malam. Ya kalau sekarang mungkin orang kerja, kita katakan kupu malam. Kalau dulu pasti orang perempuan kok malam-malam pasti kupu malam. Ya ini dulu mungkin lebih agak kemalaman gitu ya. Ya itu dulu lawan ekonomi. Nah itu gini Gus, dalam perjalanan sempat nggak jenengan ketemu dengan perampok? Oh kalau itu bisa mengancam? Ya kalau itu bisa dikatakan iya tapi tidak. Masalahnya saya jembel. Walaupun ketemu tidak ada masalah. Yang repot itu orang nggak ada nggak punya tidak punya apa-apa. Perampok itu kan orang-orang yang punya gitu loh. Paling perampoknya gini. Males gitu. Yang sulit itu adalah teman saya tapi yang dari Jombang itu ada dari Jombang itu tapi lain dia datang duluan dia nginep satu tempat di musola, saya nginep di musola sebelah. Malam itu ada maling, ada pencuri. Nah itu ya, ada pencuri, ada dikejar-kejar masuk ke situ, dia ditangkap. Saya enggak, karena saya di musola sebelahnya. Pagi-pagi rame, ternyata itu enggak, itu juga jalan juga teman saya pernah ketemu di gitu, akhirnya dilepaskan. Dianggap dia malingnya, ya itu bahayanya. Berarti gini Gus, gimana? Perjalanan itu artinya nggak mulus-mulus saja. Enggak, iya. Tantangan pertamanya, ujian pertamanya adalah soal makan. Kan Ujian fisik lain ya, fisik juga ya. Kalau Gus sendiri, berarti selain tadi itu ya pengalamannya temannya malah dituduh maling gitu ya. Iya itu ya banyak ya. Ngomong-ngomong Gus, juga kadang-kadang gini juga kadang-kadang ya banyak anu lah nanti ada yang rahasia nanti itu. Ya. Soal tenaga dalam ya. Kita fokus ke tenaga dalam ya. Karena menarik juga mungkin di part-part lain kita bisa sonjo ke padepokannya gitu. Iya, kapan-kapan bisa. Namanya, tapi saya pengen mengupas padepokannya dikit lah. Perguruan Tenaga Dalam KAH Karomah Asmaul Husna. Perguruan Tenaga Dalam KAH Karomah Asmaul Husna. Jadi di syuting secara anu aja. Maksudnya teman-teman yang mau belajar tentang tenaga dalam di area Probolinggo, Jember atau daerah Jawa Timur bisa yang asli tenaga dalam bukan abal-abal loh ya, bisa datang ke padepokannya Gus Ali, Padepokan Karomah Asmaul Husna. Lokasinya di Kraksan. Udah pasti banyak yang tahu di daerah Kraksan tentang padepokannya Gus Ali. Ngomong-ngomong soal tenaga dalam nih Gus, tenaga dalam yang paling banyak selama ini sangat berguna di masyarakat tentunya tadi Gus Ali katakan bahwa itu berkaitan dengan pengobatan, terutama pengobatan yang berkaitan dengan ilmu hitam. Bahasa kasarnya itu ya santet dan sebagainya. Nah, selama ini
masih banyak Gus masyarakat itu yang masih menggunakan ilmu hitam itu untuk mencelakakan orang lain. Ya, kalau masalah itu memang tidak banyak seperti dulu, tidak kuat seperti dulu, tapi ada. Karena apa? Di sini karena tetap ilmu apapun saja itu tetap ada. Ilmu hitam tetap ada, ilmu putih juga ada, jadinya gitu ya. Akan tetapi di sini kan masalahnya sihir lah atau ilmu hitam itu kan aslinya itu kan salah satu setelah saya pelajari. Memang ada satu memang ilmunya, yang kedua memang bukan ilmunya, orangnya memang yang jahat. Ya. Ilmunya bagus. Ya. Tapi salah gunakan ya. Gitu Pisau loh. di tangan orang yang tepat. Nah, gitu. Ini juga jadi ilmu hitam. Soalnya dengan gini, saya sekarang melakukan riadah keilmuan dan ilmu saya sudah bagus. Tapi saya sakit hati pada seseorang. Akhirnya di sini saya berdoa, orang itu sudah sakit, jadi sakit ya. Akhirnya ilmu hitam itu. Sehingga dendam, sehingga di sini dituntut orang-orang yang belajar ilmu tenaga dalam, ilmu keilmuan gaib, dia harus dituntut untuk kesabaran dan juga dituntut untuk bisa mengendalikan diri. Nah, ini yang paling Ali itu nangani orang yang ngobati orang sakit itu ada tantangannya apa? Tantangannya, hambatannya itu apa? Ya kalau itu tantangannya Pernah nggak diserang balik gitu? ya banyak. Banyak ya. Ya banyak. Memang kadang-kadang masyarakat pagi-pagi itu nutup pintu saya. Ustaz, ada di gitu itu. Kenapa? Tadi malam rumahnya terbakar kan. Ya, itu biasa. Terus ada lagi bebek gitu. Kebele bilang ke suaminya. Tadi malam ada panah masuk ke rumah. Nah, itu dari anu. Itu biasa cerita. Yang kedua ada kadang-kadang saya dulu pada waktu saya tidak siap, hanya mengobati beberapa orang gitu ya di daerah-daerah terpencil itu. Kadang-kadang saya itu pulang muntah darah itu biasa. Itu ada seperti itu. Itu anunya. Sehingga Efek samping daripada kita mati seperti itu. Tapi alhamdulillah Ya, bisa alhamdulillah kita bisa diatasi dengan tetap kita memohon. langsung aja. Langsung di praktek di tenaga dalam ya. Ya tenaga dalam ini adalah Ini tenaga dalam kan banyak nih Pak ya. Tenaga dalam bisa langsung tenaga dalam cipta, Ya, pengobatan, tenaga dalam atau terang. sama mediumisasi. Kira-kira yang mau dipraktekkan Menurut ini yang Gus, dari mana dulu? Terserah dengan ingin bukti yang nyipta monggo. ini tanpa pemirsa ya, tanpa ada settingan apa-apa, tanpa ada no stripping dan sebagainya nggak ada. Jadi kita langsung Kalau memang belum langsung percaya bener-bener. bisa ke Padepokan untuk membuktikannya nanti kan gitu kan. Ya bisa langsung kalau teman-teman kalau Ini bukan prank ya, bukan bukan prank lah, bukan. iya. Kita anti prank. Iya. Kita bukan konten prank. Iya. Sekarang mediumisasi tenaga dalam melalui gaib gitu ya. Gaib, ya, gaib. Kira-kira gaib Gitu lah ya? Pak. Gaib yang paling enak gaib. Jadi mungkin bisa langsung dimulai untuk gaibnya ya. Gaibnya, Mediumisasinya aja. mediumisasi lagi. Kawan, kita manggil dulu. Ini nggak bahaya deket-deket. Oh, enggak, kita biar dulu. Kita mau manggil yang sudah biasa kita masukin gitu ya. Ini tujuannya apa, Gus? Apa mengungkap misteri yang ada di sini apa? Ini adalah untuk melihat suasana di sini. Ada siapa saja penunggu di sini dan gaib-gaib yang ada di sini. Tujuannya Jin-jin, apa? Tujuannya apa nanti di sini? apa tujuan mereka di sini apa? Nanti baru kita lacak. Oke. Itu kita tanya dulu. Jadi ibaratnya beliau ini mendeteksi dulu. Ya, keahliannya mendeteksi ya. Karena dia sudah terbiasa saya pakai untuk mendeteksi alam dulu. Kita biarkan aja, tidak langsung-langsungan lah, takut berbahaya nanti. Langsung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di pinggirnya Gus Ali. Allah. Ya. Assalamualaikum. Ada di mana tadi Mbah? Oh di Macan Laut, ya. Lagi ngaji atau lagi apa tadi? Darus? Lagi ngaji. Sudah Islam Mbah ya? Ya dulu kafir kamu. Ya, dulu nakal kamu ya. Nah, sekarang sudah Islam, alhamdulillah. Kami ini adalah ada saudara kami tamu ya datang ke sini minta bantuan kepada kami. Ya tolong karena ini masalah gaib ya, minta izin untuk jenengan Mbah karena ini adalah ibaratnya
dunia jenengan yang mengetahui. Jadi saya lihatkan suasana di sini. Ada siapa saja makhluk-makhluk seperti jenengan yang ada di sini sebagai penguasa atau sebagai penunggu. Dipantau. Penunggu apa penguasa? Ya penunggu tapi dan penguasa, Bah. Penunggu dan penguasa. penguasa nggih. Mintanya banyak. Hah? Namanya? Mintanya banyak. Mintanya banyak. Oh. Jangan banyak-banyak, saya kasih satu permintaan. Tahu beliau siapa? Gimana ini bisa mendeteksi ini apa? Ini bisa. Ahli-ahli meramal ini. Baik-baiklah Bah sama kita Bah. Nah, enggak nih baik ini. Oh dulu Islam kok. Islam gimana? Ada yang Di sana ada, di sana ada, di sana ada. oh ya, ceritakan yang sana apa? Wujudnya berbentuk apa? Yang sana wujud perempuan. Oh, terus? Di sana perempuan. Oh, terus? Di sana perempuan. Oh. Kok bisa banyak perempuan, Bang? Yang dicari perempuan ini. Hah? Memang yang hadir ke sini perempuan. Oh, gitu. Naksi-naksi sama yang cowok-cowok ini, karena sini cowok semua. Bukan kubu-kubu kemalaman, bukan? Di sana ada penjaga, Penjaga. Terus itu? sosok singa. Oh, singa, Mbak. Nah, yang punya bukan punya beliaunya. Punya non. Nah, udah diambil itu. Singa. Ada singa katanya. Terus Bah, yang ada Bah? Puasa. Yang wow, ini ya. Ini ada permintaan, Bah. Ada dukun. Gimana? Pantau coba. Yang ya. Dulu, permintaan dari luar. Hah? Coba. Karena setelah beliau itu bertemu Coba. Mbak nyoba Gus. setelah bertemu beliau dia Tidak tuh merasa nyerang. nggak enak Enggak badan. nyerang. Nyoba. Nyoba aja. Tes kiss. Nah, terus ya, kami mohon yang agak nakal siapa? Agak keras. Yang menunggu, yang mana? Yang di atas. Penguasa yang di atas, yang paling besar, rajanya. Rajanya. Iya, rajanya. Ya, sekalian karena untuk yang lain nanti bisa diatasi dengan raja itu. Baik. Nah, Ntar lacak. Takut dia sembunyi. saya kenal. Kenal? Ya. Nah, Namanya Mbah Asmoropati. Bas Asmoropati. Ya. Kami minta Mbah keluar dari sini, terjaga. Mbah Asmoropati panggil. Saya kabur. Wah, kabur takut dong. Iya. Ya. Udah, tunggu. Mati. Langsung mandi ya. Allah. Ya. Kenapa saya dipanggil ke sini? Ya, karena kami dengan informasi bahwa jenengan ada di sini mulai tadi, sebagai penguasa sini. Kenapa ada di sini? Memang tempat saya di sini. Sebelum ada Kawasan ini. Oh, berarti Penguasa sini. penguasa sini. Belum ada perkampungan ini. Sebelum ada perkampungan. Sebelum ada rumah di sini. Tapi kenapa kamu tidak pindah? Karena di sini sudah diadakan acara dzikir dan sebagainya. Ini rumah saya kok mau dipindah. Oh, gitu. Jenengan Islam atau masih belum Islam? Oh, belum Islam. Tapi baik atau tidak? Suka ganggu atau gimana? Kadang. Hah? Kadang, Bah. Kadang baik, kadang baik, enggak. kadang enggak. Saya nih bukan Islam. Ya, terus? Hah? Saya tidak baik. Oh. Terus ini siapa yang ada di sini itu? Perempuan-perempuan juga dengan yang lain? Apa punya prajurit jenengan? Punya banyak. Apa keahlian penjenengan? Keahliannya apa? Apa ahli pengobatan, apa ahli terawang, ahli nebak? Banyak. Wah, gimana? Enggak, kalau bisa nanti saya jadikan murid kamu. Hah? Seperti Mbah tadi itu. Sini kok jadikan murid kamu? Mbah tadi itu. Mbah tadi itu sudah jadi murid saya. Gimana? Bukan raja. Hah? Untuk melacak bagian jin-jin jahat ini. Nanti kamu akan diislamkan ya? Mau? Kenapa? Saya lebih suka. Coba keahliannya apa kamu? Kalau memang punya keahlian apa, tunjukkan. Tidak boleh. Kenapa?
Monggo yang tanya, monggo. Oh, baik berarti nggak mau menunjukkan. Nah, sombong, tidak iya, dia iya, berarti. gimana itu? Gimana? Harusnya kalau tidak baik, jahat menunjukkan. Kita tanya, monggo. Mbah, boleh saya tanya, Mbah? Boleh, Mbah. Kira-kira yang ada di sini ini semuanya kan anak buahnya Mbah. Betul. Anak buahnya Mbah. Berarti kan pimpinannya di sini adalah Mbah. Ini mbahnya ngaku-ngaku apa gimana, Mbah? Mbah Bukan siapa namanya? bukan anak buahnya dibilangnya anak buah. Asmaropati. Asmaropati nggih, Mbah. Asmaropati. Berarti cinta yang mati. Cinta yang mati. Jabatannya apa, Mbah? Penguasa di sini. Penguasa. Kerajaannya di mana kalau penguasa? Setahu saya daerah sini ini kan memang kerajaan ya, Mbah. Bekas kerajaan. Iya kan? Ya penguasa yang muslim di mana? Ada kan Ya. penguasa yang muslim, Mbah? Yang kenal dengan Mbah? Yang lebih hebat dari Mbah? Ada. Kan di atas langit kan masih ada langit, Mbah. Ada saya. Oh iya, sombong itu. Nggak boleh seperti Mbak, itu. bagaimana kalau dengar ayat-ayat Allah? Tidak apa. Hah? Tidak apa. Ini saya yang dengar. Hah? Oh, gitu. Bener-bener. Sudah terlatih, Mbah ya. Apa Ada apa-apanya. apa saya coba, Mbah? Dengan ayat-ayat agung, ayat-ayat mujizat. Coba. Oh iya. Ini. Mbak, saya coba ya. Kalau emang Anda kuat, nanti kalau Anda tidak kuat, maka jadi murid saya ya. Tidak. Loh, masuk Islam ya? Loh, kalau tidak kuat. Kalau kuat saya bebaskan. Kalau Mbah nggak kuat, berarti harus berguru. Tidak. Kalau Mbah kuat, ya pergi saja jangan berguru. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bihi siru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu bi kalimati walau karihal mujrimun fawaqal haqq wa batala ma kanu ya'malun faghalibu nalika wa anqalabu sagirin wa ulqiya saratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata wa qul ja'al haq wa saqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara inna fatahna laka fatham mubina Allah aku kamu sombong ini. Gimana rasanya? Lepaskan saya. Tidak mau lepas. Kalau tidak masuk Islam atau tunduk. Katanya raja. Ayo. Tadi sombong dengar ayat-ayat Allah kamu. Jangan sentuh saya. Hah? Lepaskan. Apa saya hancurkan, saya bakar kamu? Lepaskan saya. Oh, saya bicara baik-baik ini tadi. Tanya baik-baik. Apa maunya kamu? Maunya saya hanya tanya baik-baik, jawab baik-baik. Saya sudah jauh. Tapi keahliannya apa? Coba ceritakan bagaimana untuk supaya juga manusia ini tidak terganggu dengan bangsa kalian. Kalian saya penunduk jin. Penunduk, Jin. penakluk jin. Oh, kamu jin penakluk jin. Kalau jin muslim yang mana? Bisa ditundukkan. Ya, Tapi yang lemah. oh iya sudah. Kamu udah masuk Islam ya? Udah mau ya? Tidak apa. Kami di dalam Islam ini tidak memaksa ya. Kalian tuh masuk Lepaskan Islam. saya. Ya, Anda lagi. Saya benci kalian semua. Nah, itu sebabnya kenapa, Mbak? Karena kalian Islam. Kan tidak ada salahnya kita memilih untuk menjadi Islam, Mbak. Karena kalian berbuat baik. Saya tidak suka. Kecuali kalian berbuat jahat, baru saya suka. Mbah, kebaikan itu ajaran Allah, ajaran. Saya bukan menyembah dia. Bukankah Mbah juga ciptaan Allah? Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu. Ciptaan siapa, Bas? Ciptaan siapa, Mbah? Lepaskan saya. Kok nggak dijawab, Mbah? Jawab dulu. Mbah ciptaan siapa? Tidak tahu. Ya itu dia kebodohannya, Mbah. Sering bangsa manusia itu, Mbah, diganggu oleh jin, alasannya karena tempatnya ditempati, Ya, kadang-kadang karena rumahnya katanya Digusur. digusur, kan tidak tahu
Manusia kan tidak tahu kenapa. Tidak melihat. Tidak melihat. Kalian hanya bisa menempati. Kalau orang-orang dulu tuh dia selamatan, dia membuat sesajen pada kami, dia izin. Sekarang kalian hanya buat-buat saja. Kan tidak tahu. Tidak kelihatan, Mbah. Harus izin, walaupun tidak kelihatan. Emang jaminan, Mbah, kalau udah izin gitu? Ya, Biasanya malah semakin dikasih semakin minta banyak, Mbah. Ya kan? Ya ketahuan, Mbah. lepaskan saya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah berallah. Sudah bisa apa? Sekarang langsung jangan marah-marah, langsung keluar. Ayo saya keluarkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu mediumisasi yang kita lakukan cara seperti ini. Nanti bagaimana supaya kita mempunyai solusi dalam menghadapi suatu permasalahan. Jadi semua permasalahan kita pasrahkan sama Allah semuanya. Tapi tetap dalam hubungan kita hidup di dunia ini tetap ada kita ada kita wasilah ya. Ya ini adalah salah satu memang asli salah satu aspek dari tenaga dalam adalah mediumisasi. Yang kedua adalah aspek di bela diri atau aspek serangan itu ada. Dan nanti aspek supernatural itu dengan tenaga dalam Bisa itu dipraktekkan. bisa aja. Ini adalah pelatihan yaitu tenaga dalam, yaitu pakai jurus 3. Coba jurus 3 dipraktikkan saudara Laskaraan, jurus 3 yaitu jurus jeblak ya. Bagaimana apabila ada musuh yang menyerang dia, maka musuh itu akan terpental ya. Tidak bisa mengenai sasaran, tidak bisa mendekat ke dia. Ini jurus 3. Ya cukup itu, nanti juga ada pelatihannya seperti ini. Ini gerak pelatihan jurus 3. Sudah mulai dipraktikkan, coba langsung diserang. Ini dianggap musuh-musuh yang akan menyerang dengan emosi ya yang tinggi. Bisa, kamu di sini bisa. Nanti juga akan mulai menyerang sana juga. Nah, sudah langsung. Nah, ini dengan fokus konsentrasi. Nah, awas. Siap ya. Nah, ini adalah praktek jurus 3. Oh, sekarang mau emosi dong. Langsung dengan semangat. Wah, ini ya. Sudah. Ini adalah praktek jurus 3 ya sudah ini. Nah, ini adalah praktek jurus 3. Dia apabila ada menyerang dia terjatuh ya. Nanti juga ada jurus-jurus yang lain, jurus tendet atau jurus lapah lumpuh, dia melekat tidak bisa gerak ada. Nah, dibiarkan bisa. Setiap gerakan itu ada zikirnya. Zikirnya sama, hanya gerakannya berbeda. Itu saya buat seperti itu, memang ada ya. Zikirnya satu, tapi gerakan itu mempengaruhi. Ya, jadi dari niat dari zikir itu sendiri. Ya, tetap ini adalah pakai Asmaul Husna kita itu. Seumpamanya ada serangan-serangan tiba-tiba gitu. Banyak bisa gitu. Iya, itu nanti ya kita kalau sering dilatih. Ini pernah ya ini pernah murid saya ini pulang. Ini adalah Probolinggo ya. Dari Probolinggo mana? Ketapang ya. Dia pernah pulang. Ini minta maaf aja ya. Bukan sombong atau bukan apa. Bukti karena beliau itu pulang. Itu malam-malam jam 1 malam itu pulang kan pelatihan sampai jam 12 jam 1 gitu. Pulang. Dia itu dicegat oleh 2 perampok, begal gitu ya. Iya. Dia kejar pakai parang itu. Dia kejar. Suruh berhenti. Dia berhenti. Akhirnya tetap aja dia pelan-pelan sambil baca. Akhirnya di parang di bawah terlempar jatuh. Akhirnya dia tidak bisa tidur. Makin yakin bahwa ini ada manfaatnya seperti gitu. Nah itu kan dengan Allah dijaga kan. Ini bisa ya itu. Terima kasih Gus Ali ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah coba contoh tadi sakit balik itu. Jatuh sakit. Terima kasih banyak Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah.